Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pendidikan politik oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila kelompok 2 kelas B Stambuk 2024. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Hakim MSI selaku dosen pengampu pendidikan politik. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Natundang II, Kecamatan Patimba, Kabupaten Deli Serdang dan beserta jajarannya. Yang kami narasumber dan seluruh panitia pelaksana serta Bapak, Ibu dan saudara-saudari beserta kegiatan pendidikan politik yang kami banggakan. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Saudari Martina. Kepada Saudari Martina kami persilakan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berhadir. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga doa kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan acara kita.
sekalian, hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kelompok 2. Kepada Ketua Kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu semua. Yang terhormat yaitu ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini dan yang saya sayangi rekan-rekan saya sekalian. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat bernikmat kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan berhadir untuk melakukan acara sosialisasi hari ini. Perkenalkan, saya Siti Ansari Tambungan, Ketua Kelompok dan Mahasiswa Program Studi PPKN Universitas Negeri Medan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan kami izin, kesempatan dan sambutan baiknya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tema yang akan kami sosialisasikan hari ini mengenai pemberdayaan masyarakat desa terhadap partisipasi politik di Desa Marindali. Kami berharap kegiatan kami pada hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Kelompok 2. Selanjutnya mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Desa Marindali 2 Kabupaten Deli Serdang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita yang berada pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berhadir di aula kantor desa Marindali 2 yang kita cintai ini. Baik ibu-ibu, hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa UNIMED ya, yang orang ini sudah dengan membuat satu sosialisasi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Partisipasi Politik di Desa Marindali 2 Kecamatan Patumba. Jadi hari ini kita diundang untuk mendengarkan apa sih pemberdayaan masyarakat terhadap khususnya politik. Jadi nanti kita sama-sama mendengarkan dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader yang hari ini sudah menyisakan waktunya untuk hadir untuk mendengarkan sosialisasi dari anak-anak kita, adik-adik kita dari mahasiswa Fakultas UNIMED. Semoga nanti apa yang mereka berikan penjelasan tentang politik ini tadi ya, bisalah kita terapkan atau bisa kita dapat ilmunya, khususnya untuk kita desa Marindali ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik kita mahasiswa UNIMED sudah berkenan hadir di desa kita ya, untuk memberikan sosialisasi. Semoga ini nanti dapat bermanfaat di desa kita, Desa Marindali 2. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Marindali 2 Kecamatan Patumba Kabupaten Deli. Selanjutnya, peserta akan mengerjakan soal praktek sebagai pengumpulan awal pemahaman. Kegiatan ini akan dipandu oleh Saudari Rida. Kepada Saudari Rida kami persilakan. Baik ibu-ibu, di sini kami akan membuat soal pretest yang berkaitan dengan materi sosialisasi kami. Ibu-ibu dapat menjawab dengan melihat langkah-langkah yang ada di lembar soal kami. Terima kasih.
Mohon izin Ibu untuk waktu perjalanannya kami berikan 5 menit Ibu untuk mempersingkat waktu kita juga Ibu. Betul ya?
Mohon izin ibu-ibu sekalian, pulpennya mohon dipegang terlebih dahulu soalnya nanti selesai acara ini kita akan mengerjakan post-test kembali ibu. Mengerjakan soal lagi ibu. Iya. Acara kita. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara ini, penampilan proyek mata kuliah pendidikan politik oleh kelompok 2 kelas reguler B mengenai analisis pemberdayaan masyarakat desa terhadap partisipasi politik di Desa Marindra 2, Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Deli Serdang. Izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Saya Deborah Simanora, di sini saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Anissa Frita. Perkenalkan, nama saya Anissa Dipanirida. Perkenalkan, nama saya Martina Buru Simotang. Perkenalkan Bu, nama saya Noni Aulia Pratiwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teresia Anggi Natang. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Sitian Sari Pamungan. Baik, perkenalkan nama saya Naomi Dwi Islegar. Terima kasih kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya kita memasuki pemaparan pertama mengenai analisis sosial pemberdayaan desa. Kepada saudari Siti Ansari Tambunan kami persilakan. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sosial pemberdayaan desa. Nah, sebelum itu kita kan harus mengetahui apa itu analisis sosial. Nah, secara umumnya ibu-ibu, analisis sosial ini merupakan suatu proses sistematis dalam memahami kondisi masyarakat secara mendalam, mencakup dimensi ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Kemudian, dalam konteks pemberdayaan desa, analisis sosial menjadi landasan awal yang menentukan arah dan strategi program pendidikan. Nah, jika kita lihat secara sederhananya, analisis sosial ini adalah di mana kita melihat keadaan dan kondisi di masyarakat desa kita. Kita bisa melihat kondisi ekonomi, pendidikan, kegiatan sehari-hari, kemudian juga kita bisa melihat masyarakat itu tidak dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini. Nah, tujuannya supaya program dan kegiatan yang sudah kita lakukan itu benar-benar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ibu-ibu sekarang pasti mengetahui bahwa setiap desa itu memiliki kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Seperti masih banyak masyarakat yang sudah ikut aktif mengikuti kegiatan yang ada di desa, dan juga sebagian masih ada yang belum ikut aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.
Nah, maka dari itu di sini kita membahas analisis sosial agar kita mengetahui bagaimana sih keadaan dan kondisi di setiap desa itu. Nah, selanjutnya ibu-ibu, di pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif analisis sosial dapat dipahami melalui beberapa dimensi. Nah, ibu-ibu bisa melihat di sini kami akan menjelaskan ada 3 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi kelembagaan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dimensi struktural terlebih dahulu. Di mana dimensi struktural ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu. Contohnya kita mengikuti kerjasama, kerja kelompok, mengikuti musyawarah desa gitu ibu-ibu. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di desa ini. Mengikuti gotong royong juga termasuk ya ibu-ibu. Selanjutnya, jika masyarakat mendapatkan kesempatan nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa, maka masyarakat itu memiliki kesempatan berupa untuk ikut berpartisipasi ini dan memiliki hubungan yang akan semakin erat kepada pemerintah desa selanjutnya. Kemudian ada dimensi kultural. Nah, dimensi kultural ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat. Nah, di sini kita melihat pasti masih banyak di masyarakat yang masih kurang ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Ada juga beberapa yang sudah ikut aktif. Karena itu biasanya masyarakat ini kurang ikut aktif itu karena merasa takut untuk mengeluarkan pendapat atau idenya. Mungkin dia merasa jika dia mengeluarkan idenya itu kurang bagus, jadi dia takut mengeluarkan pendapatnya itu. Nah, karena itu masyarakat ini perlu didorong agar lebih percaya diri dan lebih berani lagi untuk menyampaikan idenya dengan cara yang lebih baik. Kemudian ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan dimensi kelembagaan. Nah, dimensi kelembagaan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan organisasi dan kelembagaan yang ada di desa ini. Contohnya nih, seperti pemerintah desa, kemudian ada ibu-ibu PKK, BPD, Karang Taruna, dan lain sebagainya ibu-ibu. Nah, jika kerjasama antara lembaga dan masyarakat berjalan dengan baik, maka kegiatan juga akan berjalan lancar ke depannya ibu-ibu. Dan masyarakat juga menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama ini yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Siti Ansari Tambunan atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi kedua tentang demokrasi dan negara hukum. Kepada Saudara Noni Aulia Pratiwi kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi 2 yang berjudul Demokrasi dan Negara Hukum, dan terima kasih kepada rekan saya Siti Ansari Tambunan yang telah menjelaskan materi ajar 2. Nah, materi demokrasi dan negara hukum ini merupakan materi yang penting bagi masyarakat desa, khususnya masyarakat desa Marindal 2. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu pernah tidak merasa bahwa suara ibu-ibu itu tidak pernah didengar oleh masyarakat desa? Atau bahkan ibu-ibu pernah tidak merasa bingung atas apa kebijakan desa yang secara tiba-tiba berjalan tanpa ada pemberitahuan yang jelas? Nah, untuk dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, di penjelasan inilah saya akan membahasnya. Seperti yang kita dengar, kata demokrasi itu seringkali kita dengar di
handphone, di televisi, atau di obrolan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih arti demokrasi itu? Nah, di sini dikatakan ada demokrasi itu menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin secara bebas dan adil. Nah, artinya itu secara sederhana, demokrasi itu adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan raja, bukan berada di tangan satu orang, tapi di tangan semua orang, semua rakyat Indonesia termasuk kita yang berada di sini. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Lalu setiap warga negara juga berhak menyampaikan aspirasi dan pendapatnya kepada desa secara bebas, dan kita sebagai warga negara juga bebas memilih pemimpin secara adil, jujur, dan bebas. Lalu selain itu ibu-ibu, kita juga perlu mengingat bahwa demokrasi itu sebenarnya itu bukan sekedar pemilu atau bukan sekedar memilih pada saat pilkades, tapi demokrasi itu adalah kita berhak menyuarakan suara kita berhak ikut musyawarah di desa, kita berhak mengkritik kebijakan semisalnya tidak ada kepentingan untuk masyarakat. Kita bisa menolak kebijakan-kebijakan yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat. Selanjutnya, pertanyaannya, demokrasi dalam pemerintahan itu di pemerintahan desa itu gimana sih cara mewujudkannya? Nah, di sini ada demokrasi dalam pemerintahan desa itu diwujudkan melalui pemilihan kepala desa secara langsung. Nah, jika ibu-ibu sudah pernah memilih kepala desa secara langsung, nah itu merupakan salah satu hak demokrasi kita yang sudah kita jalankan. Lalu ada musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan. Musyawarah itu bukan hal yang formalitas yang dilalui aja ibu-ibu. Musyawarah itu sangat penting. Di situ wadah kita, tempat kita menyalurkan pendapat-pendapat kita, tempat kita mengkritik kebijakan, karena keputusan terbaik itu lahir dari musyawarah yang terbuka dan jujur bersama warga-warganya. Lalu ada transparansi anggaran melalui pelaporan dan pengawasan publik. Kita tahu bahwa desa itu punya dana desa. Dana desa itu adalah uang kita, uang dari pajak rakyat. Maka kita berhak tahu untuk apa uang itu digunakan, berapa jumlah anggarannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Lalu saya sudah menjelaskan demokrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Nah, selain demokrasi ini, konsep negara hukum itu sangat penting ibu-ibu. Negara hukum dalam bahasa Belandanya itu disebut rechtsstaat. Nah, kita Indonesia sebagai negara hukum. Nah, apa sih artinya negara hukum itu? Nah, negara hukum itu berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, baik itu kepala desa, camat, bupati, gubernur maupun presiden. Kita itu harus tunduk kepada yang namanya hukum, karena hukum itu mengikat kita. Nah, hukum itu adalah pelindung bagi kita, bukan hanya kayak kadang kan ada istilah hukum itu tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi kayak hukum itu berlaku untuk rakyat-rakyat kecil aja kan, seperti banyak kasusnya kan ibu. Nah, mengapa materi ini, negara hukum ini sangat penting saya jelaskan, dan mengapa materi negara hukum ini penting ibu-ibu ketahui sekalian. Karena negara hukum itu berarti apapun kebijakan kita itu diterapkan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan. Apapun kebijakan yang sudah diterapkan desa itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, perundang-undangan yang berlaku yang berada di Indonesia. Karena balik lagi, hukum itu adalah pelindung bagi kita, bukan
penghalang bagi kita. Nah, di sini ada dijelaskan menurut Muntoha tahun 2020. Negara hukum itu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam batas-batas aturan hukum yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum dan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Lalu apa sih keterkaitan demokrasi dan negara hukum ini? Pastinya memiliki keterkaitan. Demokrasi dan negara hukum ini bagaikan dua sisi uang yang tidak dapat dipisahkan, begitu ibu-ibu. Demokrasi tanpa hukum akan berubah menjadi kekacauan karena demokrasi tanpa hukum itu ibarat siapa yang paling kuat, nah dia yang berkuasa. Lalu sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan berubah menjadi otoriter. Nah, otoriter itu yang dimaksud itu kepemimpinan hak keputusan itu berada di satu orang saja, berada di satu orang pemimpin, seperti di zaman Orde Baru. Nah, jadi jika berubah menjadi sistem otoriter, rakyat tidak punya suara untuk melawan. Makanya hukum tanpa demokrasi itu tidak akan bisa. Keduanya itu harus saling berkaitan agar tata kelola desa di desa kita ini adil, transparan, jujur, dan melindungi semua warganya. Lalu musyawarah di desa itu mencerminkan prinsip dari demokrasi. Lalu hasil peraturan desa yang telah dimusyawarakan itu merupakan wujud nyata dari penerapan negara hukum di tingkat lokal, seperti itu contohnya ibu-ibu. Lalu ada implikasi bagi warga negara desa, bagaimana warga negara itu bisa menerapkan demokrasi dan hukum itu di desa. Nah, yang pertama itu kita aktif dalam musyawarah desa, karena forum diskusi itu adalah hak dan wadah suara ibu-ibu sekalian sebagai warga untuk menyampaikan aspirasinya. Lalu kedua, ibu-ibu harus berani dan pede bertanya, menyampaikan pendapat dalam forum resmi desa tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, ibu-ibu juga bisa memantau penggunaan dana desa jika tersedia. Lalu ibu-ibu juga ketika pemilu atau pilkades, ibu-ibu bisa menolak segala tekanan atau praktik politik uang, biasa itu kan ada. Nah, ibu-ibu itu bisa melakukan itu untuk mewujudkan demokrasi dan negara hukum di desa kita. Lalu jika ada penyimpangan dalam kebijakan desa, ibu-ibu bisa melaporkan kepada BPD ataupun pihak berwenang yang bertanggung jawab atas itu. Nah, jadi kita bukan hanya memahami teori saja apa itu demokrasi dan negara hukum, tapi kita dapat menerapkannya seperti yang saya katakan tadi. Lalu demokrasi dan negara hukum itu bukan sekedar istilah yang ada di buku, tapi keduanya itu adalah hak yang saling berkaitan yang terdapat pada diri ibu-ibu sekalian. Nah, desa Harindak 2 yang lebih baik dimulai dari warga yang paham akan haknya, akan kewajibannya, berani bersuara dan aktif mengawal jalannya pemerintahan desa. Bukan hanya menunggu, tapi turut serta dalam setiap proses pembangunannya. Demikian penyampaian materi 2. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi hidayah, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Nani Aulia Pratiwi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, agar suasana lebih santai dan menyenangkan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Saudari Martina Sihotan, kami persilakan untuk memandu kegiatan ice breaking. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Apakah masih semangat? Kira-kira kalau kita sedikit bergerak, apa ibu-ibu semua bersedia? Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu untuk berdiri. Jadi nanti di sini kita akan menyanyikan lagu, yaitu seperti ini. Mungkin ibu juga bisa sekalian memperhatikan gerakan saya ya. Oh, memperhatikan.
Jadi gerakannya seperti ini Bu, dan lagunya ayam 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 bebek 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 ayam patok bebek bebek patok ayam bebek patok patokan. Kira-kira ibu-ibu sudah pada bisa? Kita sambil nyanyi bersama-sama ya ibu. Jadi 1, 2, 3 ya. Ayam 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 bebek 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 ayam patok bebek bebek patok ayam ayam bebek patok patokan. Baik. Kita coba sekali lagi lebih cepat dengan tempoknya ibu-ibu. Siapa yang bisa bebek? 1, 2, 3 ya. Ayam 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 patok bebek bebek patok ayam ayam bebek patok patokan. Baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas atensi daripada ibu-ibu semuanya. Kita lanjutkan acara kita, yaitu pemaparan materi ketiga tentang otonomi daerah dan desa. Kepada Saudari Krisya Aginatama kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ibu tadi ice breaking, semoga semangatnya kembali lagi ya ibu-ibu. Baik, materi ketiga yaitu tentang otonomi daerah dan desa. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu di sini pasti sudah sering sekali mendengar tentang otonomi. Nah, otonomi daerah itu adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempatnya. Nah, ini atau sering dibilang bagaimana sebuah daerah itu diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Nah, artinya di situ Bapak Ibu, bahwasanya otonomi ini adalah pemerintah desa atau pemerintah daerah itu diberikan kebebasan untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan keperluan daerah itu sendiri. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada mempercepat pembangunan daerah. Yang ketiga ada memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Yang keempat ada mengembangkan potensi daerah masing-masing. Yang kelima ada meningkatkan partisipasi dalam pemerintah. Nah, tujuan-tujuan ini dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya bahwa karena otonomi daerah ini diberikan kepada setiap daerah karena kan setiap daerah itu hanya daerah itu yang mengetahui apa-apa saja kebutuhan dari daerah itu sendiri dan apa-apa saja yang bakalan dipentingkan untuk kemajuan daerah itu sendiri. Nah, otonomi desa itu sebelum ke sana ada dua konsep otonomi ini. Yang pertama ada kewenangan nyata. Nah, kewenangan nyata ini adalah kewenangan yang benar-benar harus kita rasakan dan harus dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, yang kedua ada tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab ini jika kita diberikan kebebasan untuk mengatur daerah kita sendiri, maka harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang telah dibuat seperti itu Bapak Ibu. Nah,
otonomi daerah, otonomi desa. Otonomi desa ini adalah kewenangan desa untuk membuat atau mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat daerah tersebut. Nah, karena itu Bu, desa itu memiliki hak. Yang pertama, mengelola pemerintah desanya. Yang kedua ada menyusun program pembangunan desa. Yang ketiga ada mengatur kewenangan desa. Dan yang keempat ada memberdayakan masyarakat desa. Mungkin dari tadi ibu-ibu sering sekali dengar selalu berpartisipasi atau selalu ikut forum, karena itu adalah salah satu wujud pemberdayaan desa seperti itu Bapak Ibu. Nah, indikator dalam pelaksanaan otonomi desa ini yang pertama pemilihan kepala desa secara langsung. Nah, mengapa ini sebagai sebuah indikator atas otonomi desa? Karena dalam pemilihan kepala desa itu kan kita yang tahu bagaimana atau pemimpin apa yang bakalan kita pilih untuk memajukan desa tersebut. Nah, tujuannya yaitu memberikan hak demokrasi kepada masyarakat. Nah, dengan kita memilih sebuah pemimpin desa itu, maka kita telah melaksanakan hak demokrasi kita, seperti itu Bapak Ibu, atau hak untuk dipilih dan memilih. Nah, yang kedua adalah memilih pemimpin yang dipercaya. Nah, kalau kita memilih pemimpin, pasti suatu pemimpin itu adalah kayak sudah menjadi kriteria kita. Kayaknya ibu sana bagus nih jadi seorang pemimpin. Atau orang itu pasti yang sudah kita percaya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi politik. Nah, dengan kita membuat atau menyalurkan hak kita untuk dipilih dan memilih, maka itu udah salah satu wujud partisipasi. Karena partisipasi ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana jika kita tidak berpartisipasi seperti itu? Pasti kalau Bapak ibu-ibu di sini tidak berpartisipasi dalam pemerintah desa di sini, pasti kemajuan desa ini sangat amat merosot, seperti itu Bapak Ibu. Nah, indikator kedua ada keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang mewakili aspirasi warga. Nah, ini lembaga DPD ini adalah Badan Permusyawaratan Daerah Desa. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Nah, fungsi dari lembaga ini adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, melalui lembaga ini Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu untuk memajukan desa ini. Yang kedua, mengawasi kinerja dari kepala desa. Jadi Bapak Ibu, lembaga BPD ini itu adalah salah satu tugasnya mengawasi kinerja dari kepala desa. Jadi kepala desa itu bukan hanya bekerja seperti itu saja, tapi ada juga yang mengawasinya, seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah bersama dengan kepala desa membuat peraturan desa atas aspirasi atau pendapat yang ibu-ibu sampaikan. Maka lembaga ini membuat sebuah kebijakan baru bersama dengan kepala desa untuk memajukan sebuah desa ini, seperti itu. Nah, indikator yang ketiga ada pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, dana desa ini berasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah. Nah, biasanya kan kalau berkaitan dengan uang itu adalah hal yang sangat sensitif, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk pembangunan infrastruktur desa. Yang kedua itu untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kenapa sih dana desa ini dibuat sebagai indikator otonomi desa itu dan untuk memberdayakan masyarakat? Karena kemarin kami juga sudah melakukan mini riset di sini. Katanya ibu-ibu di sini ada UMKM-nya itu ternak sapi, ternak kambing, seperti itu ibu-ibu.
Jadi dana desa ini dibuat untuk sebagai bantuan mengembangkan UMKM tersebut. Ada juga UMKM ini memproduksi celana dalam juga katanya, kalau tidak salah. Ya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan ekonomi desa. Dengan diberdayakan melalui UMKM tersebut, maka ekonomi desa itu semakin maju seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengurangi kemiskinan. Nah, jika semua berpartisipasi dalam UMKM tersebut, maka kan Bapak Ibu memperoleh sebuah pekerjaan, maka mengurangi angka kemiskinan dan angka kemiskinan di desa ini seperti itu. Nah, contoh penggunaannya yaitu yang tadi dalam UMKM atau pembangunan jalan di sini atau pelatihan yang dilakukan oleh kader-kader posyandu atau kader-kader PKK seperti itu. Nah, dalam penggunaan dana desa ini Bapak Ibu harus, karena sensitif, jadi dia harus ada harus transparan seperti itu. Maka dia harus jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan seperti itu. Nah, yang terakhir, indikator terakhir yaitu musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan kolektif yang inklusif. Nah, indikator terakhir ini adalah hal yang paling sangat amat krusial Bapak Ibu. Mengapa? Karena forum ini digunakan untuk membahas dan mengambil suatu keputusan. Jadi ibu-ibu yang di sini, kalau ibu-ibu memiliki keresahan atau kayaknya kebijakan yang dibuat sama Pak Kades kayaknya kurang lah seperti itu, ibu-ibu bisa menyampaikannya melalui forum ini seperti itu. Atau kayaknya butuhlah kita dana untuk ini seperti itu, ibu-ibu bisa menyampaikan dalam forum musyawarah desa ini agar bisa memajukan desa Marindal 2 ini. Nah, manfaatnya yaitu membuat keputusan lebih adil. Yang kedua, masyarakat terlibatkan. Dan yang ketiga, adanya terjalin kerjasama antara warga dan pemerintah. Maka jika terjalin kerjasama antara warga dan pemerintah, sebuah desa itu bisa dikatakan sebagai desa yang mencapai kata kesempurnaan seperti itu, karena masyarakat desanya itu diberdayakan seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada saudari Sersyali Natama atas pemaparan materinya. Selanjutnya, peserta akan mengucapkan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta yang telah dikat ini setelah pemaparan materi selesai. Kegiatan ini dipandu oleh saudari Anis Safrita. Kepada saudari Anis Safrita kami persilakan. Baik, ibu-ibu sekalian, di sini kami membuat soal post-test yang terkait pada tema sosialisasi kami. Nah, ibu-ibu sekalian bisa menjawab soal tersebut dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar soal tersebut. Terima kasih. Izin Bu, ini kita kasih waktunya hanya 5 menit saja. Pak ujian kali Pak.
Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas antusiasnya terhadap sosialisasi kami hari ini. Selanjutnya di sini juga kami buka kesempatan apabila ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau bingung terhadap materi kami ini, kami persilakan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Maringkal 2 Kecamatan Patumbang Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hakim MSI beserta jajarannya serta seluruh yang telah bersedia membimbing dan memotivasi kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meramaikan dan hadir pada sosialisasi kami pada sore hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat desa. Sekian dari saya selaku MC undur diri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada ibu-ibu sekalian sebelum kita pulang dari kantor kita ini, di sini juga kami memohon untuk ibu-ibu sekalian untuk memberikan pesan-pesan terhadap sosialisasi kita hari ini. Mewakili kira-kira bisa 2 atau 3 orang ibu. Kami mohon ibu selain dari ibu kepala desa, kami juga mohon warga untuk ikut berpartisipasi memberikan pesan terkait sosialisasi ini. Oke, terima kasih buat adik-adik kami di sini. Terima kasih atas kunjungan kalian dan terima kasih juga untuk ilmu yang kalian sampaikan kepada kami. Ya, sebagian memang kami sudah menjalani dan sebagian lagi mungkin ada yang belum ya. Terima kasih buat ajarannya. Semoga kalian nanti sukses berhasil ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore kita buat kita semuanya. Salam sejahtera. Kami juga di sini mewakili dari ibu-ibu semuanya mengucapkan terima kasih buat adik-adik mahasiswi. Semangat untuk berjuang ke depannya, sukses selalu.
karena saya juga merasakan, walaupun saya pribadi ya, karena anak saya juga sekarang lagi penyusunan skripsi. Jadi dia KKN ya sekarang namanya. Apa namanya? Hanya proyek mata kuliah. Oke, sedikit banyaknya deh ya. Oke, anak saya itu memang kuliahnya ada di Manado, di Universitas Samratulangi, dia jurusan hukum, dan puji Tuhannya mulai dari semester pertama sampai semester alam dia mempunyai atau nilai dia itu semuanya A. Dan dari semester 6 akhirnya dia kan ada mengikuti kegiatan menwa kampus. Itu seperti adiknya lah saya bilang dari tentara. Jadi mereka itu ada dilatih ada berkisar 2 bulan tentara kecil. Nah di bulan berapa saya lupa, mereka ada kegiatan di desa-desa, yaitu pergerakan dari menwa itu tadi. Nah oleh karena itu akhirnya ada beberapa dari mereka 13 orang kalau saya nggak salah, mereka itu free KKT atau KKN. Jadinya dia dari semester 6 langsung melompat ke semester 8 dan sekarang dia lagi dalam penyusunan skripsi. Jadi dari tadi dia kami komunikasi untuk penulisan skripsinya gimana, judulnya segala macam. Jadi satu yang saya pesankan untuk kalian, fokus untuk kuliah. Jangan lirik kiri kanan, jangan lirik kemana atau yang ini begini. Jangan menalek pas, karena itu saya terlalu bersama anak saya, karena dia jauh di Manado. Perempuan, pandai jaga diri. Kalau kamu sudah rusak, maaf ya, kalau kamu sudah rusak, harga dirimu tidak ada lagi, masa depanmu akan tidak ada. Jadi kamu pandai jaga dirimu, fokus. Kalau memang mau kuliah, ya. Jadi buat adik-adik sekalian, karena kalian juga semua perempuan, ya kan? Boleh bergaya boleh, tapi ingat satu pesan saya, fokuslah untuk kuliah. Selesai kuliah baru bisa untuk yang lain-lainnya. Jadi untuk hari ini kami mengucapkan terima kasih buat materi yang kalian berikan, sedikit banyaknya kami dengarkan. Ya kan, karena kebanyakan saya lihat dan pegang hati semuanya. Termasuk saya. Karena komunikasi sama si gadis ini bisa nggak begini-begini. Saya kan nggak ngerti skripsi Bukares. Dia minta belajar, ini bisa nggak, ini bisa. Jadi sambil bisa kan? Nah itu kayak ini begini. Jadi buat adik-adik semangat, sukses ke depannya dan lancar perkuliahannya. Baik, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Buat adik-adik kami, terima kasih sudah boleh hadir ada di tempat ini dan sudah memaparkan materi untuk kami, di mana kami banyaklah, khusus saya pribadi sedikit dapat ilmu walaupun tadi agak cuek-cuek, teringat tetap di sana. Nah, dan satu lagi tadi saya lihat yang penyampaian materi ya, semakin ditingkatkan. Kalian itu sudah cukup baik, tinggal sedikit selangkah lagi untuk di Polres ke depannya. Nah, doa dan harapan kami semoga anak-anak kami nanti sukses ke depannya. Jadilah anak kebanggaan, banggakan orang tuamu, karena salah satunya penyemangat orang tua itu keberhasilan anak, dari kalau anak-anak itu baik. Sedikit saya cerita, saya juga punya anak cewek. Jadi gini, kita tidak melarang, silahkan aja buat pacaran itu dengan catatan carilah laki-laki memang yang membangun. Itu karena apa? Dari pengalaman saya ini selama ini saya bilang sama anak, jangan jangan pacaran dulu. Terakhir sudah 25 tahun tidak punya pacar, susah juga. Semalam kan bertanya ini, tapi mama bilang nggak bisa. Jadi cari aja laki-laki yang memang bisa membangun, yang bisa untuk bisa
sukses di masa depan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, belajarlah lebih giat dan lebih sungguh lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas kesan dan pesannya. Selanjutnya sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Ibu, untuk mendokumentasikan acara kita pada hari ini, mohon izin kepada ibu-ibu sekalian untuk kita berfoto bersama, Ibu. Terima kasih.